Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyyi Mursalin. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Baik, Bapak Ibu semuanya. Telah hadir bersama kita narasumber kedua ini di Fatwa Halal Haram. Bapak Ibu semuanya, mohon sebelum kita mulai, silakan Bapak Ibu absen dulu ya di LMS seperti biasa yang tadi saya tulis juga di kolom chat dan Pak Osep ingatkan. Mohon untuk klik di tema kedua Fatwa Halal Haram dan setelah diklik, mohon Bapak Ibu dibuka kameranya bagi yang belum buka kamera terus duduknya yang rapi. Kalau misalnya setidaknya ada yang mau dicatat, silakan Bapak Ibu karena ini materinya sangat daging banget ya Bapak Ibu untuk nanti tentang apa fatwa halal haram, apalagi kalau misalnya definisi-definisi yang masih belum paham, boleh bertanya di akhir. Baik, kepada Pak Yai, saya persilakan waktu dan layar eh, di sini, Pak. Terima Baik, kasih. Ya. baik. Terima kasih Ibu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Waalaikumsalam. walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh jajaran kepengurusan, kemudian Pak Osep sebagai MOT dan Ibu Rifa sebagai fasilitator, serta yang saya hormati Ibu Bapak para peserta pelatihan penyelia halal dari unsur SPPG MBG. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bermuajahah melalui media Zoom dalam sesi pembahasan tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik dan jasa. Para peserta, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pembahasan kita pada sesi kali ini, sebenarnya adalah pembahasan tentang fikih ya. Ini masalah fikih, fikih halal haram. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan bahas dari berbagai aspeknya, termasuk juga kita akan kaitkan dengan masalah najis suci yang tentu sangat erat terkait dengan halal haram. Umat Islam tentu berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Nah, di antara ajaran agama Islam adalah mengkonsumsi hal yang halal, sesuatu yang halal, dan mengenakan sesuatu yang suci. Ini merupakan ajaran agama yang harus kita pahami dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Di Indonesia, alhamdulillah, pemerintah hadir dalam kaitan dengan isu halal haram ini, yang kita bisa melihat ada satu undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang direvisi dengan undang-undang nomor 32 tahun 2020. Nah, ini merupakan undang-undang yang terkait dengan sistem jaminan produk halal, dan ini merupakan terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia. Dari undang-undang ini kemudian lahir ada satu badan yang menjadi garda terdepan dalam menangani isu halal di Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang sekarang dikepalai oleh Bapak eh, Babe Haikal. Ini dikenal beliau dengan Babe Haikal. Ini badan yang setingkat kementerian yang tugas fungsinya adalah menangani isu halal di Indonesia, termasuk juga sertifikat halal.
Kemudian BPJPH ini dalam menjalankan tugas fungsinya bersinergi dengan berbagai badan dan lembaga terkait seperti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan fatwa produk halal dan juga bersinergi dengan Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM yang ini terkait dengan eh, kelayakan makanan untuk dikonsumsi oleh manusia. Berbicara tentang halal haram, tentang konsep halal perlu kita kaitkan juga dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Para ulama memformulasikan maqasid syariah ini ke dalam 5 hal. Yang pertama, hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Ada 5 hal yang dianggap oleh para ulama sebagai maqasid syariah, tujuan syariat. Hifdzuddin, menjaga agama. Artinya ketika seorang muslim memperhatikan apa yang ia konsumsi dari aspek kehalalannya dan memperhatikan apa yang ia kenakan dari aspek kesuciannya, berarti orang tersebut sedang menjaga ajaran agama yang ia anut, akidah yang ia yakini. Itu bagian dari hifdzuddin, menjaga agama. Memahami konsep halal haram juga termasuk bagian dari hifdzuddin. Memahami terlebih dahulu dan kemudian mengamalkan, mengaplikasikannya. Kemudian yang kedua, hifdzun nafas, menjaga nyawa. Jadi setiap orang ini hanya mempunyai satu kali kesempatan hidup. Artinya nyawanya hanya sekali, hanya satu, tidak ada nyawa cadangan. Maka dari itu nyawa ini sangat berharga, jangan sampai sirna sia-sia. Kaitan dengan konsep halal haram, hifdzun nafas, melindungi nyawa dengan konsep halal haram, para ulama misalkan mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Contohnya seperti misalkan racun. Nah, ini mengancam nyawa jika dikonsumsi oleh seseorang. Maka hukum mengkonsumsi racun ini haram. Begitu juga apapun yang dikerjakan, dilakukan membahayakan dan mengancam nyawa, maka melakukannya atau mengerjakannya juga hukumnya haram. Nah, ini bagian dari hifdzun nafas. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal. Karena akal ini menjadi titik keistimewaan bagi manusia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada di hutan, manusia dibandingkan dengan bebatuan, dengan pegunungan, dengan pepohonan, itu jauh lebih sempurna. Nah, titik kesempurnaan manusia itu ada pada akalnya. Makanya fungsi akal ini harus betul-betul dijaga, jangan sampai eh, tidak berfungsi secara maksimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Nah, kaitan dengan hifdzul akal, menjaga akal, para ulama menegaskan hormat atau tahrim tanawulil muskirat. Haram mengkonsumsi segala sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal. Baik itu benda cair ataupun benda padat. Benda cair, minuman yang memabukkan dengan berbagai mereknya, benda padat seperti narkoba atau daun ganja dan sejenisnya. Semua ini hukumnya haram dikonsumsi, kaitannya dengan hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Karena itu memabukkan, merusak fungsi akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, melindungi harta. Jadi harta yang kita miliki tentu setiap kita ini berbeda-beda ya, volumenya atau kualitas kuantitasnya. Jadi eh, intinya bahwa mentasarufkan harta itu secara fikih
dianjurkan untuk pada selalu manhaj tawasud, moderat. Moderat ini adamul israf wa taktir, tidak boros dan tidak pelit. Nah, itu konsep untuk mentasarrufkan harta. Jadi kalau kita ekstrim kanan atau kiri, istilahnya israf, boros atau pelit, nah ini tidak dibenarkan secara konsep Islam. Makanya kaitan dengan pembahasan kita konsep halal haram, nanti bisa saja seseorang mengkonsumsi sesuatu yang padahal sesuatu tadi itu hukumnya halal. Bahkan sudah ada logo halalnya, tapi hukumnya berubah menjadi haram. Hukumnya berubah menjadi haram ketika dikonsumsi karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Nah, itu bisa terjadi seperti ini. Misalkan ada orang yang kalau makan siang ya mestinya cukup dengan satu dua porsi. Tapi satu ketika dia makan sampai 12 sampai 20 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Maka bisa hukumnya haram. Walaupun apa yang ia konsumsi itu sesuatu yang halal. Nah, ini kaitannya dengan hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi yang harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian itu bukan hanya diri kita saja, tetapi juga istri, suami, anak, cucu kita, keluarga kita semua juga harus sama memperhatikan, memahami, memperhatikan dan mengaplikasikan konsep halal haram. Bahkan Rasulullah SAW satu ketika pernah menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi itu bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga saja, akan tetapi yang kita konsumsi itu menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita, yang itu akan mempengaruhi baik buruknya karakter seseorang. Jadi kalau yang ia konsumsi itu sesuatu yang halal, maka berpotensi menjadi pribadi yang baik. Kalau ia konsumsi itu sesuatu yang haram, maka berpotensi menjadi pribadi yang buruk. Nah, itu kaitan dengan hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi ada 5 hal yang oleh para ulama dianggap sebagai maqasid syariat, tujuan syariat. Hifdzuddin melindungi agama, hifdzun nafas melindungi nyawa, hifdzul akal melindungi akal, hifdzul mal melindungi harta, dan hifdzun nasab melindungi keturunan. Masih kaitan dengan maqasid syariah, ada kaidah-kaidah, ada teori-teori maqasid syariah. Di antaranya yang di sini saya cantumkan ada 3. Yang pertama, bahwa setiap hukum Islam itu memiliki tujuan, maqasid, maqasid syariah, tujuan syariat. Baik tujuan itu secara detail maupun global. Contoh saja ini, misalkan tujuan atau maksud, tujuan diwajibkannya zakat secara umum, atau misalkan zakat fitrah secara khusus. Zakat fitrah ini kan mengeluarkan makanan pokok seperti nasi atau jagung atau gandum di malam hari raya Idul Fitri atau di bulan suci Ramadan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa dan harta. Jadi ini maksud syar'i atau tujuan syariat dari diwajibkannya zakat tadi. Kemudian teori yang kedua atau kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah maqasid syariah adalah kaitan dengan hierarki kemaslahatan. Jadi kemaslahatan ini ada 3 level dalam perspektif maqasid syariah, ada daruriyat primer, hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Jadi daruriyat primer ini sesuatu yang harus dipenuhi, jangan sampai tidak terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi, akibatnya fatal. Kemudian yang hajat sekunder ini sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Sebaiknya dipenuhi, kalau tidak dipenuhi, ini tidak fatal, tapi mengakibatkan tidak nyaman. Hidup ini tidak nyaman. Nah, itu hajat.
atau sekunder. Kemudian tahsiniyat tersier. Nah, tersier ini sebagai pelengkap saja. Sebagai pelengkap untuk melengkapi hajiyat sekunder dan doruriyat primer. Jadi tiga hierarki kemaslahatan ini harus kita perhatikan skala prioritasnya. Mana yang lebih prioritas kita utamakan sesuai dengan level dan tingkatannya. Yang pertama doruriyat primer, yang kedua hajiyat sekunder, dan yang ketiga tahsiniyat tersier. Nah, kalau dalam konteks apa yang kita konsumsi sehari-hari, ini yang doruriyat atau primer ini menurut mayoritas orang adalah misalkan karbohidrat. Bisa berupa sagu atau ubi-ubian atau gandum atau nasi dan yang lainnya. Ini ketika mengkonsumsi sehari-hari itu harus apa? Eh, harus ada salah satu dari unsur tadi, unsur apa? Karbo tadi. Makan sehari-hari. Kemudian yang hajiat, hajiat ini yang sekunder itu lauk pauknya. Ada daging-dagingan, ada ikan, ada sayuran, ada buah-buahan, ada tahu tempe. Nah, ini bagian dari hajiat atau sekunder. Artinya sebaiknya dipenuhi. Itu kaitan dengan standar gizi, standar kesehatan. Kemudian yang ketiga, level yang ketiga tadi adalah tahsiniyat sebagai tersier atau pelengkap, hanya melengkapi yang hajiat sekunder dan doruriyat primer. Nah, kalau yang tahsiniyat ini contohnya seperti kerupuk, saus, kecap, bawang goreng. Nah, ini semua contoh yang tahsiniyat. Artinya kalau makan kemudian ada kerupuknya, ada sambelnya, itu akan lebih lahap, lebih terasa nikmat. Walaupun kalau tidak terpenuhi ya tidak apa tidak memberikan efek yang signifikan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi doruriyat primer, hajat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Kemudian ada konsep maslahat dan mafsadat, bagian dari kaidah maqasid syariah. Maksudnya adalah bahwa para ulama ketika melakukan istihad atau istinbatul ahkam asy-syar'iyyah, mengambil kesimpulan hukum fikih, termasuk juga ketika membahas fatwa produk halal, itu di antara hal yang menjadi pertimbangan dan acuan adalah aspek maslahat mafsadah. Maslahat ini manfaat, maslahat ini bahaya. Nah, ini akan kadang-kadang dijadikan sebagai pertimbangan oleh para ulama. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya yaitu tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Saya kira ini sangat familiar, Bapak Ibu para peserta sudah memahami dan betul-betul mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Ada hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi hukum syar'i itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Wajib ini harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Contohnya seperti puasa di bulan suci Ramadan, menahan lapar dahaga, tidak makan minum di waktu tertentu selama 1 bulan suci Ramadan. Hukumnya wajib. Kalau ada orang sengaja, sadar, dan tidak ada uzur meninggalkan puasa Ramadan, hukumnya secara fikih orang tersebut berdosa. Nah, ini wajib. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah ini anjuran untuk mengerjakan. Hanya sebatas anjuran, bukan keharusan. Nah, contoh yang sunnah seperti bersegera dalam buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Nah, ini hukumnya sunnah. Contoh yang lain misalkan mengawali buka puasa dengan sesuatu yang rasanya manis atau takjil ini, takjil dengan sesuatu yang rasanya manis. Di antaranya buah kurma,
atau kolak pisang, kolak labu, atau minuman sirup, dan yang lainnya. Nah, itu sunnah untuk kita mengawali buka puasa. Nah, karena sunnah ini hanya sebatas anjuran, bukan keharusan, ya maka ketika ada orang mengawali buka puasa dengan makanan yang rasanya tidak manis, ya tidak apa-apa, artinya tidak berdosa. Kemudian yang ketiga adalah haram. Haram ini kebalikannya wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, kalau haram harus ditinggalkan. Jadi haram ini harus ditinggalkan. Contohnya seperti mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya, mengancam nyawa, racun misalkan, haram. Mengkonsumsi sesuatu yang najis, seperti bangkai, ini haram hukumnya. Tidak boleh dikonsumsi. Nah, itu yang haram, kebalikannya wajib. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Kalau haram kebalikannya wajib, makruh kebalikannya sunnah. Jadi anjuran untuk meninggalkan. Hanya sebatas anjuran, bukan keharusan. Nah, yang makruh ini para ulama memberikan contohnya seperti mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita akan berkumpul dengan orang banyak. Kita ingin hadir resepsi pernikahan atau datang arisan atau rapat secara offline atau kita ingin sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid. Nah, ini sebelum berangkat kita makruh kalau mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat seperti jengkol, bawang putih, bawang merah, kemudian buah durian, dan yang lainnya. Tapi hanya sebatas makruh ya, anjuran untuk meninggalkan. Artinya kalau ada orang melakukannya ya tidak berdosa. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah ini boleh, tidak ada keharusan mengerjakan atau meninggalkan, juga tidak ada anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan. Nah, itu mubah, jadi netral, posisi netral. Tapi yang mubah ini contoh yang mubah ini seperti makan, minum, tidur, ngobrol, jalan-jalan. Nah, ini semua mubah. Artinya orang mau makan silakan, nggak makan nggak apa-apa. Mau ngobrol silakan, tidak ngobrol juga nggak apa-apa. Nah, itu mubah. Tapi yang mubah ini nanti bisa saja berubah ke menjadi misalkan wajib. Mubah menjadi wajib bisa. Atau mubah menjadi haram juga bisa. Nah, ini contoh yang mubah menjadi wajib. Misalkan eh, makan. Makan ini mubah. Tapi kalau ada orang divonis oleh dokter atau ahli medis bahwa dia punya satu penyakit yang parah yang akhirnya dia harus makan tepat waktu, maka makan tepat waktu atau makan bagi orang tersebut itu hukumnya menjadi wajib, tidak lagi mubah. Nah, contoh yang mubah kemudian menjadi haram, misalkan juga minum atau makan, minum ini mubah. Mau minum boleh, tidak minum juga boleh. Tapi kalau objek yang diminum itu sesuatu yang membahayakan seperti racun atau sesuatu yang memabukkan, ya maka hukumnya menjadi haram. Nah, ini dari mubah berubah menjadi haram. Jadi mubah pada asalnya adalah netral, tapi kemudian bisa berubah menjadi ke hukum yang lainnya, tergantung tadi kondisinya seperti apa. Nah, ini hukum syar'i, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berarti halal haram ini termasuk bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syar'i. Halal diperbolehkan, haram dilarang. Kemudian menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan.
Halal haram ini juga merupakan eh, pembahasan penting dalam Islam, khususnya terkait dengan maqasid syariah atau tujuan syariah. Berikut kita akan melihat urgensi halal haram, Bapak Ibu. Urgensi halal haram kita akan melihat dari 3 barometer. Yang pertama dari ayat Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi atau sunnah nabawiyah, dan yang ketiga dari makalah ulama atau statement para ulama. Nah, dari 3 barometer ini kita akan melihat seberapa urgennya konsep halal haram sehingga pemerintah kita di Indonesia begitu gencar dan masif melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Bahkan juga di berbagai negara yang lain yang berpenduduk, yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Nah, yang pertama tadi adalah eh, ayat Al-Quran. Di sini ada 2 ayat Al-Quran yang saya cantumkan. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini eh, ayat yang tadi saya bacakan, ada kata halalan thayyibah, ada perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Nah, ayat ini oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari ayat-ayat yang terkait dengan konsep halal. Yang kedua, ayat yang kedua di sini masih surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman itturra ghairu baghi wala adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ayat yang kedua ini ayat yang terkait dengan konsep haram. Ada beberapa ada beberapa penegasan, ada beberapa penegasan hal-hal yang ditegaskan, maksudnya melalui ayat ini dianggap hukumnya haram dikonsumsi. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai ini haram dikonsumsi. Yang kedua darah juga haram dikonsumsi. Yang ketiga daging babi. Daging babi haram, dan yang keempat daging hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah, tapi menyebut asma selain Allah. Artinya tidak disembelih secara syar'i. Nah, ini hukumnya haram dikonsumsi. Nah, itu ada 4 hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat 173 surat Al-Baqarah. Sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang diharamkan, tapi penjelasannya bukan melalui ayat ini, tapi melalui ayat dan hadis Nabi yang lain. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya adalah barometer sunnah nabawiyah. Nah, ini barometer sunnah nabawiyah. Ada 2 juga yang saya cantumkan dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi wa man waqa'a fisyubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas, dan perkara yang haram
juga jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Jadi hadis ini menjelaskan tentang hal yang halal itu telah jelas, artinya ada penjelasannya. Yang haram juga ada penjelasannya. Nah, yang syubhat ini, yang abu-abu atau samar ini yang perlu ekstra hati-hati. Karena jarang difahami oleh kebanyakan kita. Nah, maka dari itu kita harus ekstra hati-hati dan ini menjadi domain para ulama untuk menganalisa, mengklasifikasinya, apakah ada hal-hal yang dianggap syubhat yang nanti kita perlu ekstra hati-hati dalam menghadapi atau berinteraksi dengannya. Dan hadis ini juga, Bapak Ibu para peserta, oleh para ulama dianggap sebagai inspirasi utama adanya program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang sekarang gencar dilakukan di Indonesia dan di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas. Ini kalau kita lihat pada tataran prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, orang itu ketika eh, melihat sertifikat halal pada kemasan produk-produk yang ingin dia beli, itu akan sangat terbantu. Artinya, sekalipun orang itu awam dalam agama, pemahaman agamanya itu pas-pasan, tapi dengan adanya sertifikat halal pada kemasan-kemasan produk yang ada di pasaran, ini akan sangat membantu orang tersebut untuk mengidentifikasi mana produk yang dianggap telah sesuai dengan koridor syar'i, mana produk yang belum jelas statusnya. Nah, kalau ada sertifikat halalnya, sertifikat halal BPCPH, nah ini sudah jelas ini, sudah sesuai koridor syar'i. Nah, maka dia akan membeli, akan mengkonsumsinya. Nah, ini akan sangat terbantu. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis riwayat Imam Muslim. Kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam, hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini hadis yang terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang dijelaskan hukum haramnya melalui hadis tadi. Di antaranya adalah hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam. Ada burung elang, burung gagak, ada serigala, ada buaya. Nah, ini dagingnya semua ini haram dikonsumsi. Walaupun ada orang menyembelih secara syar'i, membaca basmalah, seekor burung gagak atau seekor harimau, nah, ini tetap dagingnya haram dikonsumsi. Baik, itu dua hadis Nabi yang terkait dengan konsep halal haram. Berikutnya barometer yang ketiga adalah maqalah ulama, statement para ulama. Ada tiga kaidah fikih yang saya cantumkan di sini. Kaidah fikih ini adalah statement ulama dan ini terkait dengan pembahasan halal haram. Yang pertama, al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu. Wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrim. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi kalau kita melihat sesuatu bermanfaat, nah ini hukum asalnya ini halal. Kalau kita melihat sesuatu berbahaya, nah ini hukum asalnya ini haram. Jadi dari status membahayakan atau memberi manfaat, nah ini kita lihat hukum asalnya tadi. Yang manfaat ini halal, yang bahaya ini haram. Walaupun nanti dari hukum asal ini bisa saja berubah ke sebaliknya. Misalkan dari yang halal menjadi haram, dari yang haram menjadi halal. Ini tapi dalam konteks tertentu, dalam kondisi tertentu. Misalkan kondisi darurat.
Nah, darurat ini di luar kondisi normal. Ada satu kaidah yang saya cantumkan di bawahnya, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat membolehkan kita mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, ini konteksnya adalah darurat, bukan dalam konteks normal. Jadi, kalau konteksnya darurat, ya kita boleh untuk melakukan atau mengkonsumsi hal yang diharamkan. Tapi ya sebatas harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya tadi. Satu contoh misalkan ada orang yang lagi makan saking lahapnya, kemudian dia tersedak. Nah, tersedak ini jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Ini kalau kalau tidak segera ditangani dengan minum air, maka bisa fatal akibatnya. Bisa pindah alam ini, almarhum almarhumah, bisa meninggal dunia. Makanya ketika ada orang tersedak, dia harus segera menangani dengan minum air. Kalau misalkan ketika tersedak di sekitarnya itu tidak ada air yang halal, tidak ada air yang suci, adanya air yang najis atau air yang haram, maka karena konteksnya adalah darurat, sedang tersedak, dia boleh untuk mengkonsumsinya, tapi hanya sebatas untuk menghilangkan kondisi daruratnya saja. Setelah daruratnya terselesaikan, ya sudah, jangan dilanjutkan. Nah, ini konteksnya adalah darurat. Kemudian kaidah yang ketiga, idza al halal wal haram uhulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini maksudnya gimana nih kaidah ini? Jadi kita lihat contohnya. Misalkan ada orang punya potongan daging ayam hasil sembelian secara syar'i. Hukumnya halal, rencananya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama, dia punya potongan daging ayam bangkai, ayam mati. Ini haram. Tujuannya untuk dijadikan pakan ternak atau dijadikan pupuk kandang, tidak dikonsumsi. Nah, tapi sebelum diproses, dua jenis potongan daging ayam tadi itu tercampur dalam satu tempat. Tercampur, dan tragisnya pemiliknya itu tidak mampu untuk membedakan mana potongan daging ayam yang halal hasil sembelihan syar'i, mana potongan daging ayam yang haram, yang bangkai tadi. Dalam kondisi seperti ini, maka berlakulah kaidah idza al halal wal haram ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Maka semua potongan daging ayam tadi yang sebenarnya ada yang halal dan ada yang haram, itu semuanya dihukumi haram dikonsumsi. Karena tercampur jadi satu, kemudian pemiliknya tidak mampu membedakan. Nah, mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu kaidah fikih yang idza al halal wal haram ulibal haram. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 3 barometer terkait dengan urgensi halal haram. Ada 2 ayat Al-Quran, ada 2 hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan ada 3 makalah ulama. Semuanya itu hanya contoh saja Bapak Ibu. Artinya kalau para peserta menelaah lebih jauh dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis atau dalam Kutubut Turas, kitab kuning, kitab para ulama, maka pasti akan menemukan lebih banyak lagi ayat, hadis, dan makalah ulama yang terkait dengan konsep halal haram. Baik, berikutnya kita akan membahas ada istilah makanan halal atau thayyiba tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 168 tadi. Nah, di sini juga ada nih saya cantumkan dari surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, ini ayat yang di situ ada penegasan halalan thayyiban. Jadi istilah halal itu jenis makanan yang boleh dikonsumsi, tidak diharamkan.
Nah, istilah toyib adalah jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, dan lain-lain. Tidak mudarat bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal dan elegan. Nah, ini halal dan thayyibah. Jadi, nanti apa yang dikonsumsi oleh seseorang itu bisa saja hukumnya haram, misalkan. Atau hukumnya halal, halalnya halal atau thayyibah. Atau hukumnya halal, halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik, misalkan. Nah, ini contohnya begini. Kalau yang dikonsumsi kemudian haram, misalkan yang dikonsumsi sesuatu yang najis. Nah, ini haram. Nah, yang halal toyib, misalkan mengkonsumsi kue atau makanan, kondisinya masih layak untuk dimakan, kemudian cara mendapatkannya juga tentu ya tidak mencuri dan elegan ya. Elegan misalkan dia membuat sendiri atau dikasih dari orang lain atau membeli dari satu toko. Nah, ini kemudian dia makan makanan tadi. Nah, ini statusnya halal atau thayyibah. Nah, kemudian ada yang halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan ada orang makan kue, kondisi kuenya ini sudah agak basi, sudah kurang layak dikonsumsi. Tapi orang tersebut tetap memakannya. Sehingga setelah makan tadi ya ada pengaruhnya, perutnya agak mual atau kepalanya agak pening. Pokoknya makanan tadi sudah agak basi misalkan atau sudah basi. Nah, ini statusnya halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Atau misalkan contoh lain dari halal ghairu thayyib, halal yang tidak baik. Misalkan kuenya masih layak dikonsumsi, masih bagus. Cuman cara mendapatkannya itu tidak elegan. Tidak mencuri ya, kalau mencuri kan haram. Tapi tidak elegan. Misalkan dia mendapatkannya itu minta dari temannya atau keluarganya secara paksa. Minta tapi secara paksa. Sehingga diberikan oleh pemiliknya itu tidak sepenuh hati. Nah, ini ketika dimakan oleh yang mintanya tadi, ya itu hukumnya halal khairu thayyib, halal tapi tidak baik. Kemudian sebab keharaman sesuatu, ini ada 6 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama an-najis, awil mutanajis, sesuatu yang najis atau terkena najis. Yang najis seperti darah, bangkai itu najis, haram dikonsumsi. Yang mutanajis, terkontaminasi najis, misalkan ada buah anggur atau buah eh, apa apel mau dimakan, jatuh menimpa kotoran binatang. Dalam keadaan buah tadi terkena kotoran binatang, belum dibilas dengan air, belum disucikan, maka hukumnya haram dikonsumsi. Tapi ketika disucikan dengan air, dibilas, kemudian suci kembali, maka hukumnya kembali halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, al-kadar awil khobath, kotor dan jijik, seperti kecoa dan belatung. Ini haram dikonsumsi. Yang ketiga, ad-doror membahayakan, seperti racun. Yang keempat, al-iskar, memabukkan, seperti al-khamr, minuman yang memabukkan, dan narkoba. Yang keempat, al-muftarisah, binatang buas, seperti serigala dan elang. Yang kelima, al-barmaiyah, binatang amfibi, seperti katak dan sesilia. Dagingnya haram dikonsumsi. Nah, nanti untuk menentukan seekor binatang itu kategorinya amfibi atau bukan, itu yang berwenang menentukan adalah pakar binatang, bukan pakar ilmu syariah, bukan pakar ilmu agama, tapi pakar binatang. Kalau kata pakar binatang menyatakan bahwa binatang A, binatang B, binatang C itu kategori amfibi, maka secara fikih hukumnya diterapkan hukum al-barmaiyah atau binatang amfibi, yaitu haram dikonsumsi. Tapi kalau kata pakar binatang bahwa binatang C, binatang D, binatang F bukan amfibi, walaupun sekilas kelihatan keluar masuk air dan darat. Maka secara fikih tidak bisa serta-merta diterapkan hukum binatang amfibi. Nah, ini kaitan dengan al-barmaiyah atau binatang amfibi. Kemudian ada pembahasan suci najis. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, ini
sangat erat kaitannya dengan halal haram. Ada suci najis, ada halal haram. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Nah, ini para ulama membagi najis itu ada tiga macam. Yang pertama najis mukhafifah ringan, najis mutawasito sedang, dan najis mughaladha berat. Yang mukhafafah ringan, contohnya seperti air kencing bayi laki-laki, belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Nah, air kencing bayi yang seperti ini, hukumnya najis mukhafafah atau ringan. Jika ada satu objek terkena najis mukhafafah atau najis ringan, maka cara mensucikannya itu cukup dengan menciprati air, tidak perlu menyiramkan lagi. Ya, kalaupun ingin menyiramkan ya lebih afdol. Tapi dengan menciprati air pun sudah dianggap cukup untuk mensucikan. Misalkan di lantai rumah terkena najis mukhafafah tadi, air kencing bayi laki-laki yang tadi dijelaskan. Nah, kalau memang masih ada airnya, masih ada air seninya, ya kita keringkan dulu. Misalkan dengan dilap dengan kain atau dilap dengan tisu. Nah, setelah kering, ini kan belum suci nih. Nah, kita sucikan dengan menciprati air. Diciprati air, nah, baru itu suci. Atau misalkan di situ di lantai ada air kencingnya, air kencing bayi laki-laki tadi, ya kemudian disiram dengan air. Sekaligus aja disiram, nggak dikeringkan kemudian diciprati, tapi disiram sampai bersih, itu juga bisa. Itu lebih afdol. Tapi tadi dengan menciprati juga boleh. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh, najis sedang. Ini najis yang banyak ditemukan di sekitar kita, Bapak Ibu para peserta. Ada kotoran binatang, tinja manusia, ada darah, ada muntah-muntahan, ada banyak hal. Ini najis yang banyak ditemukan di sekitar kita. Jika ada satu objek yang terkena najis mutawasito, najis sedang, maka cara mensucikannya itu dengan menyiramkan air sampai ainun najasanya hilang. Sampai bau, warna, dan rasanya hilang. Nah, misalkan ada baunya, ada warnanya, ada rasanya sampai hilang. Kalau sudah disiram dengan air, ya itu sudah dianggap suci kembali. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladha, najis berat. Nah, ini najis yang berasal dari unsur anjing dan babi, kotorannya, air liurnya, darahnya, atau bahkan bersentuhan dengan anjing dan babi dalam keadaan basah. Kitanya yang basah, atau anjing babinya yang basah, atau dua-duanya basah. Nah, itu akan mengkontaminasi najis mughaladha, najis berat. Jika ada satu objek terkena najis mughaladha, najis berat, maka cara mensucikannya itu dengan menyiramkan air 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu. Boleh siraman pertama, atau kedua, atau ketiga. Pokoknya salah satunya dicampur debu. Nah, itu cara mensucikan najis mughaladha, najis berat. Baik, berikutnya ada istilah najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan atau ditolerir. Jadi selain 3 macam najis, mukhafafah ringan, mutawasito sedang, dan mughaladha berat, itu ada najis yang dimaafkan, ditolerir. Istilahnya ma'fun anhu. Nah, artinya ma'fun anhu ini najis tapi tidak perlu kita sucikan lagi. Tidak apa-apa, tidak usah disucikan. Contohnya seperti bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka bangkai binatang ini hukumnya najis, tapi ma'fun anhu. Misalkan bangkai capung, bangkai cicak, bangkai kecoa. Nah, ini capung, cicak, kecoa ketika masih hidup kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Ketika mati menjadi bangkai, bangkainya ini najis. Tapi najisnya ini ma'fun anhu, dimaafkan. Makanya kalau baju kita atau sajadah kita atau lantai rumah kita atau alat makan kita terkena misalkan
bangkai sebenarnya najis, tapi ya maafun anhu, kalaupun tidak disucikan ya tidak apa-apa, karena dimaafkan. Itu contohnya. Atau contoh lain misalkan ada orang jualan makanan di satu tempat yang dekat dengan titik-titik najis. Ada selokan, ada tempat sampah misalkan. Kemudian kita melihat kasat mata banyak lalat beterbangan. Terbang dari tempat sampah, dari selokan, hingga ke sana kemari, termasuk ke gorengan, ke makanan yang dijual tadi. Nah, ini secara fikih, makanan gorengan tadi itu najis. Terkena lalat yang beterbangan dari titik-titik yang najis tadi. Tapi najisnya ini kategorinya maafunanhu, najis yang dimaafkan. Artinya ya gorengan-gorengan tadi, makanan tadi ya nggak apa-apa, tetap boleh dikonsumsi, walaupun dihinggapi lalat yang berterbangan ke sana kemari. Atau misalkan contoh bangkai lalat tadi yang eh, ada orang mau minum teh, kopi, kemudian di cangkirnya itu ada bangkai lalat. Lalat ini kan ketika hidup dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka bangkainya ini najis yang dimaafkan. Nah, maka ketika ada bangkai lalat di cangkirnya ya lalatnya dibuang, kemudian secangkir teh atau kopinya masih halal untuk dikonsumsi, boleh diminum. Nah, itu najis maafun anhu. Kemudian relasi suci najis dengan halal haram. Yang pertama, sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkontaminasi najis. Contohnya tadi yang buah apel mau dimakan jatuh menimpa kotoran binatang, nah itu najis. Tapi kalau dibilas dengan air disucikan suci kembali ya kembali halal dikonsumsi. Kemudian relasi yang kedua, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Narkoba, daun kecubung atau ganja, opium itu suci. Artinya kalau ada orang sholat di saku bajunya ada daun ganja, ya sholatnya sah karena itu suci. Tapi kalau dikonsumsi hukumnya haram karena ada unsur iskar, memabukkan, merusak fungsi akal. Kemudian yang ketiga, halal haram identik dengan konsumsi. Suci najis identik dengan penggunaan. Nah, kalau istilah halal haram itu identiknya konsumsi. Istilah suci najis identiknya untuk status penggunaan. Tapi sertifikat halal yang dilakukan oleh BPJPH di Indonesia dan juga oleh lembaga-lembaga halal di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya, istilah sertifikat halal itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga sesuatu yang digunakan. Jadi bukan hanya yang dikonsumsi saja. Makanya ada ibu bapak para peserta melihat ada lemari es, ada freezer, mungkin di dapur SPPG Bapak Ibu, di dapur MBG Bapak Ibu, freezer lemari esnya itu ada logo halal BPJPH, bersertifikat halal. Nah ini maksudnya apa? Kan tidak ada orang kalau makan siang motong-motong freezer kemudian dimakan sebagai menu makan freezernya. Tidak ada. Nah ini maksudnya bahwa freezer tadi itu steril, tidak ada sesuatu yang mengkontaminasi najis. Aman. Makanya diberi logo halal. Karena menurut pakar elektronik, bahwa freezer, lemari es, kulkas ini ada satu komponen pendinginnya yang bisa saja terbuat dari unsur babi, bisa juga terbuat dari unsur selain babi. Nah, kalau komponen pendinginnya tadi terbuat dari unsur babi, ini akibatnya fatal. Nanti sayuran, buah-buahan, daging, makanan yang ada di dalam kulkas atau freezer lemari es tadi, semuanya akan terkontaminasi najis, dan najisnya itu najis mughaladh, najis berat, unsur babi. Ini akan sangat riskan untuk mensucikan apa-apa yang ada di dalam freezer, lemari es, kulkas tadi. Makanya yang komponen pendinginnya dari unsur babi ini tidak bisa diberi sertifikat halal oleh BPJPH. Artinya BPJPH tidak akan memberikan sertifikat halal. Nah, yang diberi sertifikat halal itu yang komponen pendinginnya tidak terbuat dari unsur babi, artinya aman. Itu contoh. Contoh lain misalkan ada kosmetik.
kosmetik ini nggak dimakan, nggak ada orang sarapannya menunya pakai kosmetik. Nah, kosmetik ini digunakan, dipakai di tubuh atau pakaian kita. Nah, itu harus diajukan sertifikat halal. Kenapa? Karena yang digunakan oleh kita dari kosmetik itu nanti ketika kita sholat. Nah, ini ketika sholat ini kita di antara syarat sahnya ini ya harus suci, badan kita suci, pakaian kita suci, tempat yang kita gunakan untuk sholat juga suci. Nah, kalau kita menggunakan kosmetiknya yang najis, maka sholatnya kita tidak sah. Maka dari itu kosmetik ini juga harus diajukan sertifikat halal. Nah, itu terkait dengan yang digunakan, tapi juga harus diajukan sertifikat halal. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, bagian terakhir dari presentasi ini tentang fatwa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Sekilas saja bahwa fatwa ini adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu perorangan ataupun secara lembaga. Individu misalkan Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan mengeluarkan fatwa, itu boleh. Lembaga misalkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Basul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam yang lainnya mengeluarkan fatwa. Itu boleh. Nah, fatwa ini mencakup berbagai hal. Ada yang fatwa kaitan hukum keluarga, fatwa kaitan hukum perniagaan, fatwa kaitan hukum warisan, fatwa kaitan hukum wakaf, dan banyak hal, termasuk fatwa produk halal, kaitan dengan produk-produk yang halal dikonsumsi. Nah, untuk fatwa produk halal ini fatwa yang nantinya akan dijadikan pijakan atau acuan BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Nah, khusus untuk fatwa produk halal, itu yang berwenang atau yang diperbolehkan untuk mengeluarkannya adalah hanya lembaga dan dua lembaga, yaitu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk fatwa halal skema reguler dan Komite Fatwa BPJPH untuk fatwa halal skema self-declare. Nah, selain dua lembaga tadi, tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa produk halal yang nantinya dijadikan acuan BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Baik, kemudian beberapa contoh fatwa halal. Ini yang saya maksud contoh-contoh di sini adalah fatwa-fatwa MUI yang kaitannya dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Tentu ini yang kaitan dengan sertifikat halal ya, hal-hal produk-produk ini. Nah, ini diantaranya fatwa tentang standar penyembelihan. Jadi binatang-binatang yang dagingnya kita makan. Jadi binatang ini dulu secara umum ya, Bapak Ibu, binatang itu terbagi menjadi dua. Kalau dalam perspektif fikih, ada binatang yang makulul lahmi, dagingnya halal dikonsumsi. Ada binatang yang ghairu makulil lahmi, dagingnya haram dikonsumsi. Yang makulul lahmi contohnya seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Yang ghairu makulil lahmi contohnya seperti eh, buaya, harimau, dan serigala. Itu ghairu makulil lahmi, haram dikonsumsi. Nah, yang halal dikonsumsi itu ketika kita ingin mengkonsumsi harus melalui proses penyembelihan secara syar'i. Nah, ini standar fatwanya nih. Dalam fatwa MUI di sini dijelaskan, penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan almari, saluran pernafasan al-hukum, dan dua pembuluh darah al-wadajain yang ada di leher binatang. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali sayatan secara cepat, kemudian memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan, kelepak-kelepak ya, dan atau suara mendengkur ketika yang disembelih itu sapi atau kambing atau sejenisnya. Ini setelah disayat tadi, ini menandakan hayatun mustaqir, tanda-tanda hidup setelah disayat.
Setelah itu pastikan matinya hewan tadi itu disebabkan oleh penyembelihan tadi. Jadi setelah disayat, kelepek-kelepek, darah mengalir deras, kemudian terdiam. Terdiam kaku. Nah, ini menandakan matinya binatang tadi karena sembelihan tadi. Kemudian standar alat penyembelihannya apapun boleh, yang penting tajam, asal bukan kuku, gigi, taring, atau tulang. Kemudian standar penyembelihnya sesuai dengan fatwa MUI di sini harus beragama Islam dan sudah akil baligh dan memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Nah, itu fatwa terkait dengan penyembelihan hewan. Contoh yang kedua adalah fatwa tentang alkohol. Banyak sekali orang yang rancu dalam memahami apa itu alkohol, apa itu al-khamru. Padahal dua hal ini berbeda. Al-khamru adalah minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Itu namanya khamr. Hukumnya najis dan haram. Kalau alkohol, sesuai dengan fatwa di sini, itu terbagi menjadi dua. Ada alkohol hasil samping industri khamr, ada alkohol bukan hasil samping industri khamr. Alkohol yang hasil samping industri khamr, artinya alkohol yang didapat dari satu perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, kemudian dia juga memperjualbelikan alkohol. Nah, ini hasil samping industri khamr, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kategori yang kedua, alkohol yang bukan hasil samping industri khamr, misalkan alkohol yang didapat dari satu perusahaan yang memproduksi alkohol untuk keperluan medis atau keperluan industri yang lainnya, atau alkohol yang didapat dari fermentasi secara alamiah dari buah-buahan yang masak, yang matang. Nah, ini alkohol yang bukan hasil samping industri khamr ini hukumnya suci. Suci dan kalau dikonsumsi boleh tapi ada batasannya. Batasannya yaitu 0,5% dalam makanan, kurang dari 0,5% dalam minuman. Itu batasan ketika alkohol bukan hasil samping industri khamr dikonsumsi. Baik, kemudian contoh yang ketiga adalah mikroba. Ini fatwa tentang penggunaan mikroba untuk proses produksi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Nah, ini secara ringkas bahwa mikroba itu pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis nanti dilihat dulu nih. Kalau media pertumbuhannya najis dilihat dulu. Apabila mikroba tadi bisa dipisahkan dari medianya yang najis, kemudian bisa disucikan, dibilas dengan air, maka setelah proses pemisahan dan pensucian, mikroba tadi dihukumi suci dan halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Tapi jika mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan dari medianya atau bisa dipisahkan tapi tidak bisa disucikan dengan air, maka mikroba tadi hukumnya najis dan haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya najis dan haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, berikutnya kita lihat contoh terakhir saja, ini contoh fatwa kopi luwak. Kopi luwak adalah kopi luwak yang dimaksud di sini ya, adalah biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, kemudian masuk ke dalam perut binatang luwak tadi, dan keluar lagi bersama kotoran binatang luwak masih dalam keadaan utuh, tidak hancur. Tidak pecah, tidak hancur, kemudian dibilas dengan air sampai bersih, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi, kemudian diseduh menjadi minuman kopi. Nah, kopi luwak yang seperti tadi, proses keadaan dan prosesnya seperti tadi, itu sesuai dengan fatwa MUI, hukumnya halal dikonsumsi. Tapi jika biji kopi yang dimakan binatang luwak kemudian keluar bersama kotorannya sudah hancur, maka tidak bisa diproses menjadi minuman kopi luwak, karena itu sudah mutanajis dan tidak bisa disucikan. Baik, Bapak Ibu para peserta pelatihan yang saya hormati, tadi sebagai prolog untuk
materi kita tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita masih ada waktu kurang lebih 22 menit ke depan bisa kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Rifa sebagai fasilitator. Ya. Baik, terima kasih Bapak Yai telah menyampaikan materinya dengan apa penuh lengkap ya, juga banyak sekali beberapa definisi-definisi yang mungkin Bapak Ibu di sini baru tahu atau sudah tahu namun ingin kembali bertanya. Nah, silakan Bapak Ibu, saya akan kasih waktu masih banyak waktu sampai jam 12 ya. Di sini sudah ada yang raise hand, ada Laura, Muhammad Ali, Fran, dan juga Nur Fadila. Saya kasih dulu ke Ibu Laura, silakan Ibu Laura. Silakan, Ibu. Oke. Mohon Ibu dibuka mic-nya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laura Khalillah dari SPPG Manasah Dang Aceh Utara. Ya, Pak, saya mau bertanya mengenai alat atau APD yang kami gunakan selama di melaksanakan proses MBG ini. Misalnya seperti sarung tangan dan tisu ataupun ompreng itu sendiri. Banyak isu-isu yang kami temukan di mana alat ataupun eh, apa yang kami gunakan untuk anak-anak itu mengandung ada zat babinya atau lain sebagainya. Em, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana proses fatwa MUI yang ditetapkan itu, apakah ada eh, uji organoleptik atau uji lab sebelumnya untuk mengetahui apakah ini aman digunakan atau food grade dari fatwa MUI itu. Itu saja Pak, terima kasih. Hmm. Baik, Baik, Bapak mau langsung dijawab atau boleh Bu Rifa, langsung saja ya. oh iya, silakan. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Laura di Aceh Utara, SPPG di Aceh Utara. Maaf. Nah, ini sebenarnya tentang isu ya, isu alat, beberapa alat yang digunakan di dapur SPPG atau MBG Maaf. itu mengandung minyak babi. Itu kalau tidak salah ompreng waktu itu ya, Ya, ya. ompreng atau tempat makannya. Nah, ini sebenarnya sudah dijawab Mbak Laura dan Bapak Ibu semuanya. Itu tidak benar bahwa itu hanya kabar hoax setelah dicek kemudian diverifikasi. Artinya semua itu sudah jelas, tidak ada unsur yang tadi diisukan yaitu minyak babi. Jadi itu sudah aman, artinya tidak ada masalah. Semua itu bisa digunakan dan halal boleh untuk digunakan di dapur-dapur SPPG MBG. Nah, tapi nanti lain lagi kalau misalkan ada satu alat yang terkontaminasi. Nah, ini Terkontak. terkontaminasi ya, misalkan nih ada pisau atau sendok atau apapun, ada piring atau apapun yang alat di situ kemudian terkontaminasi najis berat, najis mukhlathah. Terkena daging babi misalkan atau apa bersentuhan dan lain sebagainya. Nah, ini jangan dibuang, itu masih bisa dimanfaatkan dengan cara disucikan terlebih dahulu. Yang tadi cara pensuciannya 7 kali siraman dengan air, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, kalau sudah dilakukan itu, maka dianggap kembali suci. Boleh dimanfaatkan. Ini kalau dalam kasus, misalkan kejadian eh, terkontaminasi najis. Nah, kalau isu yang tadi itu isu yang sudah diklarifikasi itu tidak benar. Kalau Ya, untuk penggunaan sarung tangan dan alat-alat APD itu bagaimana Pak? Maksudnya Eh, sebelum dilakukan fatwa MUI bahwa oh ini dinyatakan halal, apakah ada uji tersendiri yang dilakukan seperti itu? baik, alat-alat APD, alat pelindung diri seperti Seperti sarung tangan. sarung tangan Heeh. itu boleh saja, boleh saja karena sarung tangan ini kan untuk lebih steril ya, untuk Mm-mm. kebersihan. Tapi nanti pastikan ya sarung tangan ini apakah bahannya ada unsur najis atau tidak. Syukur-syukur ya. Nanti saya tidak tahu apakah untuk kategori sarung tangan ini juga perlu ada
pengajuan sertifikat halal di BPJPH atau tidak, nanti bisa tanya Bu Laura ya ke narasumber berikutnya yang terkait dengan teknis ya Bu. Ada teknis dan titik kritis. Nanti ada narasumber itu yang bisa ditanyakan apakah eh, kaos tangan ini sesuatu yang harus diajukan sertifikat halal atau tidak. Itu teknis ya. Tapi kalau secara umum ya boleh menggunakan sarung tangan untuk pelindung diri atau untuk lebih steril ketika berada di dapur atau di satu tempat pekerjaan. Iya, itu jawabannya Bu Laura. Terima kasih. Ya, baik. Saya lanjut ke yang kedua, Bapak ya. Ada Muhammad Ali Satria. Silakan, Pak Muhammad Ali. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Kiai, nama saya Muhammad Ali Silakan. Satria, asal Baik, SPPG Lampung Utara, Lampung. Izin bertanya baik. Kiai, dalam Fatwa Silakan. MUI tentang standar penyembelihan halal yang menjadi dasar sertifikasi halal disebutkan ada syarat tertentu bagi orang yang menyembelih. Nah, pertanyaan saya Kiai, jika kita menerima pasokan daging dari pemasok, bukti apa saja yang harus kita minta dan periksa untuk memastikan proses penyembelihannya sesuai dengan syariat? Baik. Langsung saya jawab ya dari Ya, Pak Ali Satria di Lampung Utara tadi. Jadi penyembelihan betul. Saya yakin Ibu Bapak semua dapur SPPG itu menggunakan bahan baku daging dalam jadwal atau menunya itu ada. Ada menu ayam, ada menu dagingnya. Nah, ini kaitan dengan daging ini karena itu hewani, maka di antara yang perlu diperhatikan adalah aspek penyembelihannya. Nah, kaitan dengan ini tentu karena SPPG, dapur SPPG Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal dan bersertifikat halal, otomatis ya supplier dagingnya juga harus jelas. Kalau ada di sekitar Bapak Ibu RPH atau RPU yang sudah bersertifikat halal, maka harus mengambil suplai daging dari RPH atau RPU yang sudah bersertifikat halal tadi. Nah, kalau itu ya sudah clear ya, artinya sudah pasti proses penyembelihannya mengikuti koridor syar'i, syarat-syarat syar'i. Nah, pada kasus misalkan di sekitar SPPG Bapak Ibu tidak ada RPH atau RPU yang bersertifikat halal, belum ada, dicari-cari nggak ada. Nah, akhirnya mendapatkan satu supplier yang misalkan belum bersertifikat halal karena tidak ada di situ. Nah, ini ya harus pastikan bagaimana proses penyembelihannya. Apakah sesuai dengan ketentuan syar'i atau tidak. Intinya semua harus sesuai dengan ketentuan syar'i. Tapi yang lebih utama ya suppliernya harus dari RPH atau RPU yang sudah bersertifikat halal. Ya, itu jawabannya Pak Ali Satria. ya, Baik, terima kasih Kiai. Ya, baik, sama-sama. baik. Terima kasih. Selanjutnya boleh Pak Fran. Silakan Pak Fran. Oke, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya Fran dari SPBG Jember Pak Yai. Baik, silakan. Saya tanyakan nih masalah penyembelihan hewan Pak Yai. Mungkin ini di luar materi jenengan, tapi ini juga mungkin menjanggal di eh, pikiran teman-teman yang lain juga. Untuk penyembelihan hewan sendiri, contoh kecilnya penyembelih ayam Pak Yai. Baik, Untuk proses penyembelihannya itu sudah sesuai syariat Islam. Nah, yang saya tanyakan di sini Pak Yai, untuk penyembelihnya, untuk penyembelihnya tersebut ini dalam keadaan hadas besar dan lupa untuk baik. mandi besar, Pak Yai. Apakah itu berdampak tidak kepada hewannya tersebut, Pak Yai? Terima kasih, Pak Baik. Yai. Ya, sama-sama. Ini dari Pak Fran di Jember ya tadi. Iya, Pak. Penyembelihan hewan, masih penyembelihan hewan, misalkan ayam, prosesnya sih sesuai syar'i, sesuai dengan ketentuan syar'i.
Tapi ini ada yang mengganjal katanya karena penyembelihnya itu sedang hadas besar, lupa mandi, belum mandi, mandi junub istilahnya. Nah, ini tidak apa-apa, Pak. Ini Pak Fran, artinya tidak diwajibkan juru penyembelihnya dalam keadaan suci baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi yang menyembelihnya punya hadas kecil artinya dia batal wudhu atau punya hadas besar karena dia habis ya junub lah istilahnya. Nah, itu tidak apa-apa. Asal penyembelihan tadi sesuai dengan koridor syar'i. Hukumnya tetap sah dan dagingnya tetap halal dikonsumsi. Ya, itu jawabannya. Ya, saya terima kasih. Lanjut, sekarang boleh ke Mas Agung Rahmat ya. Nanti boleh ke Mbak Yulan sama Mbak Dini. Silakan Mas Agung. Halo, Pak Agung. Oke. Halo, Pak Agung. Oke, ya Pak Agung, silakan Pak Agung boleh disiapkan pertanyaannya, Pak. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Agung Rahmat dari Cirebon, Pak Kiai. Silakan, ini tetangga saya ini mungkin Cirebon. Iya, ya Pak Baik, Kiai. silakan. Buntet tuh Kiai. Oh, di Buntet, baik. Izin bertanya Pak Kiai, kan tadi ada kaidah idza jama'al halalu wal haramu gulibal haram. Ketika Iya, kumpul halal dan haram, maka yang dimenangkan yang haram ya Kiai. iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gimana itu kalau ada barang yang campur kayak yang halal dan yang haram di dapur, misalkan tadi ada daging ayam sebagian halal sebagian haram, kenapa tahu sebagian haram? Karena sebagiannya susulan gitu. Kenapa tahunya Baik, haram? Karena disembeli bukan dengan atas nama Allah atau yang lainnya gitu Pak Kiai. Nah, baik, nanti kan bercampur tuh yang halal dan haram. Gimana tuh Pak Kiai cara mengantisipasinya? Makasih Pak Kiai. baik. Baik, Pak Agung Rahmat di Cirebon. Ini kebetulan satu daerah nih. Jadi begini, Pak Agung Rahmat dan Bapak Ibu. Tadi ada kaidah fikih idza stamal halal wal haram ghulibal haram. Jika berkumpul antara perkara yang halal dengan perkara yang haram, maka yang dimenangkan itu perkara yang haram. Nah, kemudian tadi Pak Agung Rahmat ada contoh kasusnya, misalkan di dapur, kemudian ada kedatangan daging yang itu jelas halal, kemudian ada lagi daging yang misalkan itu jelas tidak halal, kemudian tercampur. Nah, ini sebenarnya ya sama persis seperti contoh yang tadi saya sampaikan dalam presentasi ya, Pak Agung Rahmat dan Bapak Ibu. Jadi ada misalkan daging yang halal, kemudian daging yang haram kecampur, nanti dilihat dulu. Kalau misalkan masih bisa dipisah, artinya eh, tahu bahwa yang halal itu yang ini, kemudian dipisahkan dari yang haram, maka kalau seperti itu masih bisa kita memanfaatkan yang halal tadi. Nah, ini kalau betul kita bisa memisahkan. Tapi dalam konteks tidak bisa memisahkan, artinya tidak tahu. Ini ketika sudah tercampur, tragisnya itu tidak tahu mana nih ya yang halalnya, mana yang haramnya, artinya yang tidak halalnya. Nah, dalam konteks inilah kemudian berlaku kaidah tadi, idza stamal halal wal haram hulibal haram. Maka semua potongan daging tadi karena tercampur dan kita tidak mampu untuk membedakan, ya sudah, semuanya dianggap haram. Nah, ini secara kaidah fikih seperti itu. Makanya ya perlu ekstra hati-hati, tapi ya kalau dapur SPPG, MBG Bapak Ibu sudah bersertifikat halal ya harus mengikuti aturan regulasi yang berlaku untuk menjaga kehalalannya. Di antaranya nanti kalau kaitan dengan bahan baku hewani, daging-dagingan kan pastikan suppliernya ini sudah bersertifikat halal. Atau kalau yang menyembelih sendiri misalkan ya harus dipastikan proses penyembelihannya itu secara syar'i. Iya, itu jawabannya Pak Agung Rahmat. Ya,
Baik, terima kasih Mas Agung pertanyaannya. Boleh sekarang ke tadi Ibu siapa ya? Ibu Yulin, Ibu Yulansari ada nggak ya tadi ya? Ada Bu, izin. Oh, silakan Bu Yulan. Assalamualaikum Pak Kiai, saya dari Kota Bau-Bau, Dapur Bau-Bau. Waalaikumsalam. Silakan. Tadi pertanyaan saya sudah disinggung sama teman-teman yang lain, Pak Kiai, dan sudah terjawab. Oh, baik. Baik. Ya. Terima kasih. Tentang apa, Bu Yulan? Tentang penyembelihan Pak, kan di sini kasusnya tempat pemesanan bahan, contohnya seperti ayam itu beda tempat pemesanan dan pemotongannya Pak. Baik. Dan Oh, baik ya. bagaimana jika di tempat pemotongannya alat sembelihnya seperti pisaunya mungkin sudah terkontaminasi dengan hewan yang haram dan kita yang memesan tidak tahu Pak. Itu bagaimana cara Baik. mengatasinya? Nah, ini masih kaitan dengan penyembelihan ya dari Iya Pak. Mbak Yulansari di Bau-Bau di sana. Jadi intinya begini, alat penyembelihan pisaunya itu tidak boleh digunakan untuk menyembelih yang halal dan yang haram sekaligus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau RPH atau RPU-nya sudah bersertifikat halal, pasti tidak menggunakan seperti itu. Artinya pasti pisaunya itu dia untuk yang halal sendiri, untuk yang non halal sendiri. Nah, ini yang belum bersertifikat halal, maka harus diperhatikan, harus dipantau betul dari dapur SPPGMBG-nya. Ini supplier dagingnya ini coba seperti apa, siapa yang menyembelih, bagaimana proses penyembelihannya, mana alatnya. Nah, jangan sampai alatnya ini bergantian, nyembelih apa kambing, setelah itu nyembelih yang non halal bergantian. Nah, ini tidak boleh. Jadi ini harus harus dipisahkan alatnya juga. Iya, itu jawabannya Bu Yulansari. Oke, baik, terima kasih Pak Kiai. Baik, Sama-sama. langsung saja ke Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Maaf, Ibu Dini. Ibu Dini Wahyu Ningtyas. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. izin Pak Kiai, saya Dini dari SPPG Silakan. Kota Denpasar, Pemecutan Kelot. Izin bertanya, eh, Silakan. kalau di SPPG kami itu pada saat pembuangan sampah itu menggunakan troli, di mana trolinya itu melewati area yang sering dilalui oleh anjing. Nah, Baik. tapi kami tidak tahu apakah anjing tersebut meneteskan air liur pada saat melewati jalan di SPPG, depan SPPG kami, atau kencing kami eh, tidak pernah menyaksikan secara langsung. Nah, apakah troli tersebut perlu disucikan sebagai najis berat? Terima kasih. Baik, Ibu Dini di Denpasar. Jadi di antara alat yang digunakan oleh dapur SPPGMBG tadi ada troli untuk pembuangan sampah, kemudian melalui daerah yang di situ banyak anjing, taruhlah seperti itu. Nah, ini apakah perlu disucikan atau tidak? Sebenarnya begini ya, Bu Dini dan Bapak Ibu. Selama kita tidak melihat kasat mata di depan mata kita bahwa troli tadi bersentuhan dengan anjing atau menginjak air kencing atau apa yang dari anjing tadi, maka troli tadi dianggap suci. Tapi kalau kita melihat kasat mata, nah ini baru dianggap najis. Najis mughalladhah berat tadi. Nah, kalau terkena kita melihat kasat mata terkena najis anjing tadi ya, tentu troli ini kita siram 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, cara ini memang harus dilakukan karena secara fikihnya itu seperti itu untuk mensucikan najis berat. Tapi itu tadi kalau kasat mata ya, kasat mata kelihatan trolinya misalkan dijilat oleh anjing atau trolinya terkena apa air kencing anjing atau pokoknya yang kasat mata seperti itu. Nah, selama kita tidak kasat mata ya sudah itu dianggap masih suci. Iya, itu jawabannya Bu Dini. Baik, terima kasih Ya, Pak Kiai. oke. Iya. Yang raise hand dulu, satu lagi boleh Ibu Baik Seri. Silakan Ibu Baik. Silakan Ibu Baik. Ya, selamat siang Pak Kiai. Iya, siang. Silakan. Ya, melanjut tadi saya ada mendengar materi dari pemateri sebelumnya mengenai tempat penyembelihan hewan yang berlabel halal.
Mungkin Baik. kalau di kota, tempat penyembelihan hewan yang berlabel halal itu sudah banyak, Pak Yai. Sedangkan kalau di Baik. daerah-daerah mungkin masih terbatas. Nah, saking banyaknya hewan yang disembelih, akhirnya ada mungkin beberapa yang tidak terpotong eh, sampai tidak terpotong lehernya. Bagaimana itu, Pak Yai? Sedangkan tempat pemotongan hewan itu sudah bersertifikat halal. Baik. Jadi ini Ibu Iya, Bayi tadi bagaimana ya. itu, Pak? Iya, jadi Iya. kalau sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, untuk standar penyembelihan syar'i itu diantaranya memotong 3 hal di leher binatang. Al-mari saluran makanan, al-hulkum saluran pernapasan, dan al-wadajen 2 pembuluh darah. Nah, 3 hal ini harus terpotong ketika proses penyembelihan. 1 kali sayatan dan terpotong. Nah, otomatis kalau ada yang tidak terpotong atau tidak terpotong sama sekali, ya dianggapnya tidak sah penyembelihannya. Maka dagingnya haram dikonsumsi karena penyembelihannya tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. Nah, ini justru kalau RPH atau RPU-nya itu sudah bersertifikat halal, ini mestinya ya akan memperhatikan betul tata cara penyembelihannya. Nah, mereka akan mengikuti dan memperhatikan koridor syar'i ketika proses penyembelihan binatang yang di tempatnya itu. Iya, itu jawabannya Bu Bayi. Ya, iya, terima Oke, kasih Pak ya. Yai sudah jelas. Oke. Iya, sama-sama. Ini waktunya sudah cukup, Bu Rifa? Iya, sudah pas 12 pas ya. Baik, iya. Oke, nanti untuk pertanyaan yang ada di kolom chat, Ibu Isda, nanti tentang bahan makanan kotoran, cicak misalnya masuk ke dalam najis atau masuk atau mutan najis yang mana? Itu mungkin Pak, satu lagi aja itu Pak, boleh. Yang terkait apa Bu Rifa? Apabila ada bahan makanan yang terkena kotoran hewan, misalkan kotoran cicak, apakah termasuk dalam najis mutawasit atau mutanajis yang mana? Oh, baik. Jadi kotoran hewan, kotoran cicak dan yang lainnya itu kategorinya najis mutawasito. Najis sedang yang cara mensucikannya itu dibilas dengan air sampai bersih. Jadi kalau ada bahan baku, misalkan sayuran atau daging atau apa terkena kotoran najis tadi, ya dibilas saja dengan air sampai bersih. Kalau sudah dilakukan itu, maka sudah dianggap suci dan boleh untuk proses berikutnya. Ya, itu jawabannya Bu Rifa. Baik, Ya Bu mungkin Misda sudah sudah selesai. terjawab. Oke, ya, oh ya sudah ada Pak Osep ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya sudah jam 12.01. Mungkin Bapak Yai, saya izin untuk pamit. Terima kasih banyak. Baik, Pak sama-sama. Yai, silakan Pak Yai untuk mungkin closing statement. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu para peserta kita sudah selesai untuk presentasi dan diskusi materi tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita presentasikan dan diskusikan bermanfaat dan mudah-mudahan Ibu Bapak para peserta di kemudian hari menjadi penyelia halal di masing-masing dapur SPPG MBG-nya dan menjalankan Amin, amin. tugasnya sesuai dengan aturan dan regulasi. Baik, terima kasih pada Pak Osep dan juga Bu Rifa sebagai MOT dan fasilitator. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih Pak Yai. Pak Kiai. Sama-sama, saya izin pamit. Ya, baik-baik. Sehat walafiat Pak Kiai, insyaallah. Sama-sama. Oke, kok gambar saya nggak masuk ya? Baik, Sholat. terima kasih Ibu Rifa yang telah memandu jalannya diskusi dengan Pak Yai Arwani. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yai memberikan tambahan wawasan wacana dan pengetahuan sebagai penyelia halal ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita sudah pukul 12, kita waktunya untuk istirahat dan sholat duhur.
Mohon maaf, nanti kita akan bertemu lagi pukul 13.00 ya Bapak, Ibu, dengan materi yang selanjutnya ya. Jadi sekarang kita sama-sama beristirahat untuk melaksanakan sholat duhur, makan siang, dan kita akan buka kembali pukul 13.00. Sebetulnya tidak perlu meninggalkan Zoom, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kalau takutnya meninggalkan nanti loading lagi, sisa lagi, tapi jika meninggalkan ya nggak apa-apa juga gitu ya. Bapak Ibu sekalian, bisa kita tutup untuk setengah hari pertama ini. Terima kasih atas partisipasinya. Eh, kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka jam Oh, 1 ya, Bapak Ibu. oke, siap. Rokok sih, rokok sih.